Halo. Udah kamu on mas? Udah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahlan muda, selamat datang di program pengenalan kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan tahun 2020. Alhamdulillahirrabbilalamin, di pagi hari yang sangat cerah ini dari Yogyakarta di hari Rabu, tanggal 19 September 2020, kita masih diberi nikmat kesehatan untuk bersama-sama hadir secara daring mengikuti program pengenalan kampus di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Meskipun kita melakukan program pengenalan kampus pada tahun ini secara daring, namun
puji dan syukur tetap kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat yang tiada terkira pada kita sampai hari ini. Tidak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk mengawali jumpa kita pada pagi hari ini, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adik-adik dahlan muda, program pengenalan kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat ini disiarkan secara langsung dari ruang auditorium utama Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan, Jalan Profesor Dr. Supomo SH, Janturan, Yogyakarta. Sebelum masuk ke kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Syahrianingsi Syam yang akan memandu program pengenalan kampus di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan pada pagi hari ini. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Dian Kurniawan. Saudara Dian Kurniawan ini adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019. Kepada Saudara Dian Kurniawan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Dian Kurniawan. Semoga apa yang dibacakannya dan apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini menjadi syafaat bagi kita di yaumul hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah adik-adik dahlan muda, mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Kami rasa pasti kalian sudah sangat ingin mengenal Fakultas Kesehatan Masyarakat secara lebih dekat. Nah, hadir bersama kami di ruangan ini, di ruang auditorium utama Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan, ada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, Ibu Lina Handayani, SKM MPH Doctor of Philosophy, dan nantinya juga akan bergabung dengan kita Wakil Dekan Ibu Soliha, SKM MKes Doctor of Public Health. Untuk saat ini kita bergabung dulu dengan Ibu Lina. Bu Lina Handayani ini adalah dekan kita, dekan di Fakultas Kesehatan Masyarakat periode 2018 hingga 2022 ya Bu ya. Beliau adalah lulusan S3 dari University of Technology Malaysia. Benar Bu? Seperti Betul. itu? Ya, alhamdulillah. Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa, semangat. Sehat luar biasa. Jadi harus semangat ya adik-adik betul. yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin ini ada yang dari Aceh sampai Merauke menjadi mahasiswa baru di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, hari ini Ibu Dekan kita akan sedikit memaparkan, sepertinya tidak sedikit juga ya, akan memaparkan dan mengenalkan kepada adik-adik dahlan muda tentang Fakultas Kesehatan Masyarakat yang kita cintai ini. Pada Ibu Lina kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Arya dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali puja dan puji syukur kita
haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita kekuatan, keimanan sehingga kita masih diberi semangat untuk selalu berbuat kebaikan termasuk menuntut ilmu di kegiatan P2K ini. Salam dan salam untuk Rasulullah Muhammad SAW, teladan kita, kekasih kita yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Senang sekali Bu Arya, di sini kita diberi kesempatan ya oleh Allah untuk hadir bersilaturahim secara daring, secara virtual. Mungkin kita jauh di mata tetapi insya Allah dekat di hati ya, karena alhamdulillah hari ini kita kedatangan para dahlan muda yang luar biasa energinya, semangatnya ya Bu Arya ya, spiritnya ya, untuk memasuki rumah besar kita bersama, Fakultas Kesehatan Masyarakat yang tercinta ini ya. Baik, adik-adik semua, para dahlan muda yang dirahmati Allah. Jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat ini sudah cukup berumur ya, tetapi belum tua ini Bu Arya. Jadi masih remaja kayak kalian gitu ya. Kita berdiri officially tahun 2003 ya. Pada saat itu masa-masa perjuangan, tapi alhamdulillah animo dari awal memang cukup baik Bu Arya. Jadi dari awal kita sudah 2 kelas, tapi waktu itu belum 6 peminatan seperti sekarang untuk kesmasnya, dan gizi juga belum lahir, juga S2 belum lahir. Jadi awal mulanya FKM ini hanya terdiri dari 1 prodi. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita berkembang terus, alhamdulillah animo dan kepercayaan masyarakat juga baik ya. Sehingga kita sekarang fakultas yang kita cintai memiliki 3 program studi ya, yaitu S1 Kesmas yang paling tua ya, terus S2 Kesmas, dan yang paling fresh ini, fresh from the oven ini Bu Arya adalah program studi gizi, dan luar biasanya minat dari adik-adik semua sangat bagus ya, untuk ya animonya sangat besar nggih. Jadi kalau kita bicara lebih lanjut tentang visi kita, menurut saya visi kita sangat baik ya. Jadi kita ingin mewujudkan fakultas yang unggul dalam kompetisi, berwawasan global, berlandaskan nilai keislaman, dan berorientasi pada healthy city. Kenapa kok unggul dalam kompetisi menjadi penting Bu Arya? Karena dunia ini memang kompetisi isinya. Kalau no competition will be very boring gitu ya. Jadi kalau hidup nggak ada kompetisi akan membosankan. Nah, oleh karena itu kita jangan hanya menjadi penonton atau loser di kompetisi ini, tapi kita berusaha menjadi the winner atau menjadi yang unggul. Yang kedua tadi kita ingin berwawasan global, karena dunia sekarang sudah istilahnya borderless ya, adik-adik udah paham ya. Jadi there is no border anymore, tidak ada lagi sekat-sekat di antara kita adalah warga dunia. Sehingga kita harus mempunyai juga wawasan global, kemampuan bahasa Inggris yang baik, sehingga kita tidak seperti kata di dalam tempurung kan, aduh dunia itu nggak selebar daun keler ya Bu Arya ya. Jadi must have gitu. Yang selanjutnya berlandasan nilai keislaman, ini sesuai dengan apa ya, visi dari universitas. Kita adalah universitas sebagai amal usaha Muhammadiyah, sehingga values of Islamic ini menjadi core ya. Sehingga kita belajar adalah ibadah, kita mengajar adalah ibadah, kita bermuamalah, berinteraksi juga bagian dari ibadah. Sehingga insya Allah kita belajar di sini, beraktivitas di sini menjadi bagian dari amal soleh ya, harapannya gitu ya Bu Arya ya. Dan berorientasi pada healthy city ini menjadi penciri, karena kita harus punya ciri khas dibandingkan dengan fakultas kesehatan masyarakat yang lain ya. Nanti akan diturunkan ke prodi-prodi, besok lebih detail untuk keprodian pada sesi prodi. Seperti itu Bu Arya sementara ya. Oke. Jadi itu tadi pemaparan dari Ibu Dekan kita terkait dengan visi misi FKM UAD itu sendiri. Nah, seingat saya kemarin pada saat pengenalan, pembukaan program pengenalan kampus di universitas, Ibu Dekan, Bu Lina Handayani ini sempat menyebutkan tagline dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, tagline-nya itu apa Bu? Mungkin bisa kembali diingatkan kepada adik-adik dahlan muda FKM ini. Iya, terima kasih Bu Arya mengingatkan kembali ya. Jadi intinya pertama hidup itu harus happy ya. Karena hidup itu sebenarnya adalah 3 poin penting, sabar, syukur, dan istighfar. Jadi apapun yang terjadi, whatever was going on, we have to be happy ya. Karena rugi banget hidup sekali kalau nggak happy. Makanya kita ambil tagline-nya adalah ceria. Ceria, every time we have ceria gitu ya. C-nya apa? Cerdas. Ya, smart. Karena Allah sudah memberi kita akal yang luar biasa dibanding makhluk yang lain. Cerdas. E-nya empati ya. Sebagai seorang tenaga kesehatan nantinya kita bekerja dengan orang banyak. Kita harus punya empati ini. Nggak bisa kita menjadi orang yang
egois, yang selfish, nggak mungkin lah jadi seorang tenaga kesehatan. Iya, iya. Ceria, R-nya religius tadi. Religius. Nah, sesuai dengan visi kita tadi. Nah, tanpa agama ya kita tidak akan dapat apa-apa ya, hanya dapat casing, cangkang atau kulit saja. Ceria ini intelek, of course yes, because kita ada di dunia akademik, dunia yang penuh intelektualitas seperti itu, dan hanya akhlak mulia. Ilmu tanpa akhlak maka dia akan menjadi perusak. Sehingga bahkan Rasulullah hadir ke dunia ini oleh Allah, misi terbesarnya adalah menyempurnakan akhlak. Sehingga harapannya ceria ini nanti bisa kita wujudkan menjadi sebuah aktualisasi dari semua sivitas akademika yang ada di fakultas yang kita cintai ini. Gitu Bu Arya. Ya, berarti kita adik-adik Dahlan Muda Fakultas Kesehatan Masyarakat, kita punya tagline. Tagline kita adalah ceria. Jadi mahasiswa-mahasiswa FKM, sivitas akademika FKM itu semuanya harus ceria. Cerdas, empati, religius, intelektual, dan berakhlak mulia. Ya. Selanjutnya, ini mungkin bisa diperkenalkan lagi atau dipaparkan lagi kepada adik-adik Fakultas Kesehatan Masyarakat kita yang baru bergabung dengan kita pada hari ini, pada tahun ini. Profil-profil lulusan dari FKM sendiri itu seperti apa, Bu? Alumni-alumni kita itu biasanya tersebarnya di mana saja? Baik. Ya Alhamdulillah Bu Arya, ini saya juga sangat excited dan tentu saja bersyukur kepada Allah ya, karena semuanya karunia dari Allah semata ya. Jadi alumni kita sangat membanggakan, tersebar di berbagai penjuru dunia. Jadi tidak hanya di dalam negeri ya, bahkan ini sangat membanggakan ada alumni-alumni yang mendapatkan PhD scholar atau beasiswa untuk S3 maupun S2 full di luar negeri. Ada yang ada di Johns Hopkins, itu ada juga, ada yang di Thailand, ini besok akan mengisi di sesi prodi ya Mbak Lavi, itu ada Mas Yuda, dan ada juga yang menjadi PNS itu banyak tersebar, bahkan ada yang menjadi tenaga terbaik, ada juga yang menjadi aktivis di LSM, atau ada yang menjadi pengusaha atau wirausaha, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek dari kesehatan. Jadi mereka tersebar di berbagai bidang, lini, dan di berbagai belahan bumi Allah ini seperti itu. Alhamdulillah gitu, banyak ya, Bu. Luar biasa nih, saya luar juga biasa. sangat bersyukur dan berterima kasih atas peran alumni yang ada ini. Gitu. Nah, alumni-alumni ini lahir tentu saja dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang memiliki 3 prodi. Prodi Kesehatan Masyarakat, Prodi Gizi, dan satu lagi ada Prodi S2 Kesehatan Masyarakat. Nah, mungkin Bu Lina Handayani bisa memperkenalkan terlebih dahulu ketua-ketua prodinya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat kita ini. Baik, kalau sudah bergabung bisa mungkin ditampilkan ya adik-adik panitia ya. Kita mulai dari yang tertua dulu. Nah, kakak yang tertua dari Prodi Kesehatan Masyarakat S1, apakah Bapak Kaprodi Pak Samsu sudah hadir? Pak Samsu bisa menyapa sebentar mahasiswa kita? Ya silakan Pak, say hello. Enggak bisa ya? Atau kalau sulit lambaikan tangan saja. Ya, nah, ini Bapak, nggak apa-apa lambaikan tangan, nggak apa-apa ya. Ini Bapak Kaprodi S1, beliau Bapak Samsu Hidayat, beliau luar biasa, S2-nya di Taiwan dengan full beasiswa juga, dan S3-nya di Australia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Samsu. Udah, ini Bapak Sekprodi, Pak Faisal Rangkuti. Sudah? Udah, Dek? Nah, Bapak Sekprodi Mas Faisal Rangkuti. Oke, terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya dari Prodi Gizi ya. Dari Prodi Gizi, apakah ada Bu Dr. Diah Suryani sudah ada bergabung bersama kita? Oh iya. Bu Diah. Oke.
wabarakatuh. Inilah beliau Bu Dr. Dia. Selanjutnya Sekprodinya Pak Firman kalau sudah ada untuk melambaikan tangan. Belum ada ya? Enggak apa-apa. Dilanjutkan dari S2 Bu Dr. Siti Nurjana, Kaprodi S2. Oh ya, Bu Siti sudah hadir, alhamdulillah. Beliau mantan dekan FKM periode sebelumnya ya. Periode yang lalu sekali. Ya, Terima kasih Bu Siti. Dan yang terakhir dari Prodi Bu Triani, Sekprodi S2. Ya, mungkin belum bergabung ya. Ibu Kaleb mungkin bisa ditampilkan kalau sudah ada. Bu Musfira. Oh, Bu Triani ini, Bu Triani dari S2 ya, Sekprodi S2. Oke. Bu Musfira apakah sudah ada? Dari Lab Kaleb. Oke, nggak apa-apa, mungkin yang muncul malah Pak Sekprodi lagi. oh ya, ini Bu Musfira yang cantik sekali, ibu muda ini baru punya baby ya, tetapi selalu semangat ya. Bu Musfira ini sudah lektor 300. Sebentar lagi semoga bisa ke lektor kepala ya. Amin. Makasih Bu Fira. Ya Bu Arya mungkin demikian ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Sekprodi, dan Ibu Kepala Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tadi adik-adik Dahlan Muda sudah melihat ya, besok ini hari Kamis tanggal 17 September juga adik-adik akan mengikuti program pengenalan kampus tingkat program studi. Nah, kita berlanjut lagi ya Bu Lina, ini masih ada waktunya sampai 9.30 untuk sesi yang pertama. Nah, dosen, kemudian mahasiswa, lalu visi misi yang Bu Lina tadi sudah paparkan, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Sivitas Akademika sendiri untuk mewujudkan visi misi dari FKM UAD ini? Oke, baik, terima kasih Bu Arya. Jadi sesuai dengan tugas kita untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah, kita punya kewajiban catur dharma ya. Jadi ada pendidikan pengajaran, penelitian, termasuk juga publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan juga dakwah ya. Sehingga yang pasti ini semua harus didukung oleh semua Sivitas Akademika, apalagi dosen-dosen ya. Yang pertama kita menguatkan dulu dari sisi pendidikan dan pengajaran. Yang pertama kita memastikan ya bahwa dosen-dosen kita semuanya berkualitas, baik secara soft skill maupun hard skill. Kita sangat mendorong untuk para dosen studi lanjut. Alhamdulillah saat ini kita sudah memiliki 8 orang doktor yang belajar di luar maupun di dalam negeri, dan ada insya Allah tahun ini ada tambahan 2 lagi, dan masih ada sekitar 7 orang yang sedang menempuh studi lanjut. Dan semuanya kita dorong untuk studi lanjut untuk meraih berbagai beasiswa di dalam maupun di luar negeri. Yang selanjutnya juga pembekalan soft skill ya, yang terkait dengan tugas dan kewajiban sebagai dosen, bahasa Inggris, kemampuan IT, komunikasi, dan teamwork itu juga selalu kita up ya, supaya dosen itu nggak boleh kudet, yang jelas ya, harus selalu update, jangan sampai kesalip sama mahasiswanya, karena sekarang mahasiswa sekarang juga luar biasa, mereka bisa menjadi belajar sendiri dari media sosial atau media massa. Yang selanjutnya kita menyiapkan sarana dan prasarana pasti ya, baik yang hard maupun yang soft, dan semuanya bisa diakses, termasuk adanya internet di kampus, wifi gratis seperti itu ya Bu Arya, dan juga akses untuk e-resources seperti e-jurnal, e-book, dan lain-lain yang sangat memadai, sehingga nanti tidak ada alasan lagi untuk mahasiswa tidak mendapatkan sumber belajar. Nah, sepanjang Anda aktif ya, jadi library in your finger sekarang. Jadi library atau perpustakaan ada di tangan kita, sehingga nanti harapannya bisa lulus dengan baik. Yang selanjutnya juga penelitian ya, kita banyak terlibat di project level
nasional maupun internasional, dan dana dari luar juga termasuk dari Global Fund. Kita ikut terlibat dalam penelitian analisis situasi TB yang melibatkan UGM dan juga beberapa perguruan tinggi lain dan dana dari Global Fund, dan ini sangat menarik sekali. Juga untuk publikasi ilmiah, nanti kalau adik-adik mahasiswa sudah mengenal Sinta, nanti tolong di Google ya, Sinta ini dari Kemenristek ya. Bukan nama orang ya Bu bukan ya? nama orang, nanti ketik saja Sinta Dikti gitu. Anda bisa mengetrace nanti sejauh mana sih reputasi dari dosen-dosen FKM UAD, apa benar sih yang Bu Lina sampaikan bahwa mereka memang reputable seperti itu. Atau di Google Scholar nanti ketik nama Bu Lina Handayani misalnya, jangan-jangan Ibu Lina ngomong doang nggak ada publikasi misalnya. Jadi whenever Anda bisa mengecek portofolio dari dosen-dosen Anda di Google Scholar, karena di medsos ini kita bisa terbaca seperti itu. Selanjutnya juga untuk pengabdian pada masyarakat ini luar biasa sekali. Kemarin yang paling hangat ya, ada timnya Bu Rahma dan kawan-kawan mendapatkan hibah dari kementerian juga. Dan juga teman-teman lain dengan hakinya, hak atas kekayaan intelektual yang juga luar biasa. Tentu semuanya ini selalu mendukung untuk tercapainya visi misi tadi. Dan kemitraan itu pasti ya, kemitraan kita baik misalnya dengan dinas terkait, dengan BKKBN, dengan pihak dalam maupun luar negeri, dalam pengelolaan jurnal, publikasi, seminar, bahkan kita dengan Hon Kuang University Bu Arya, kita keep in touch untuk pengembangan fakultas kita sehingga bisa mencapai tadi wawasan global. Dan dalam konteks dakwah ini pasti ya, jadi semua dosen dan mahasiswa wajib untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, sehingga minim-minimnya kalau ada diminta di masyarakat membaca itu sudah bisa ya, dan menjadi agent of change di dalam dakwah ini, karena pesan dari Rasulullah dimanapun walaupun sedikit kita harus menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Kira-kira itu Bu Arya, dan masih banyak lagi kalau mau diceritakan nggak cukup waktunya. Nah, terakhir Bu Lina Handayani, apa harapan Ibu kepada adik-adik Dahlan muda di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan? Baik Bu Arya. Jadi yang pertama saya ingin sebelum menyampaikan harapan, saya ingin menyampaikan terima kasih dulu baik pada mahasiswa baru maupun pada orang tua yang sudah mempercayakan putra-putri untuk belajar di sini ya. Dan ini merupakan amanah yang luar biasa bagi kami, fakultas, prodi maupun semua yang terlibat di sini, bahwa Anda semua adalah amanah dari Allah untuk kita didik di sini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu kita berharap semuanya memulai belajar dengan niat yang baik. Untuk apa kita belajar, untuk apa kita bayar mahal-mahal, kita capek-capek ya. Jangan sampai niatnya hanya selembar ijazah, karena itu sangat duniawi sekali dan it's not very valuable ya untuk kita. Jadi niatkan kita belajar adalah karena Allah, untuk Allah, sehingga nanti kita akan mempunyai guideline supaya belajarnya benar. Jadi kita memastikan ijazah yang kita dapat ini halal dan thayyib gitu Bu Arya. Jadi menjadi mahasiswa yang good achievement, good attitude and manner, dan juga akhirnya nanti menjadi barokah ilmunya. Karena jangan sampai kita jadi sarjana tetapi malah menjauhkan dari Allah. Itu harapan kita, dan jadilah mahasiswa yang aktif. Jangan hanya kampus, kos, KK gitu ya. Jadi aktif dalam berorganisasi. Ini seperti adik-adik panitia ini luar biasa ya, mereka tetap aktif berorganisasi. Karena dengan berorganisasi ini belajar soft skill yang sesungguhnya ya. Dan jangan malas untuk membaca. Karena nanti banyak sekali yang bisa didapatkan, dan belajarlah untuk menulis. Nanti Pak Widodo akan ada sesinya untuk menyampaikan tentang PKM ini. Jadilah mahasiswa yang berprestasi, baik secara hard skill maupun soft skill, dan menjadikan Anda ini anak yang berbakti. Ya, karena nanti ada masa kritis mahasiswa, terutama ketika skripsi ya, banyak godaan setan itu karena banyaknya waktu luang. Jadi buatlah timeline yang ketat deh. Jadi buat azam dari sekarang, tulis saya harus lulus misalnya 3 tahun 8 bulan. Itu it's very possible ya. Jadi seperti itu. Dan IP-nya juga, saya mau lulus dengan IP 397. Karena ada kakak kelas Anda ada yang IP-nya 397 itu ada. Ya, artinya kita semua punya waktu 24 jam, tetapi how we manage our time ini akan menentukan how about our quality. Jadi kita makannya sama, kita tidur, bernapas dan lain-lain, tapi kalau manajemen waktu dan diri kita salah, maka kita bukan menjadi somebody, kita menjadi nobody, atau bahkan menjadi burden bagi orang lain. Jadi jadilah pribadi yang bermanfaat, mahasiswa yang berprestasi, yang membumi, tetapi mendapat penghargaan di langit oleh Allah sebagai mahasiswa yang soleh atau soleah. Dan inilah bakti Anda kepada orang tua ya, karena
Dengan ini Indonesia akan bangkit dengan akhlakul karimah dan the power of knowledge dan the power of akhlakul karimah. Jadi kita harus optimis walaupun Indonesia sedang menghadapi masalah COVID dan lain-lain, tapi dengan izin Allah, ingatlah bahwa Anda belajar, kalau memang karena Allah, Anda dihitung sebagai melakukan namanya jihad ilmiah, Anda adalah mujahid. Mujahid itu doanya makbul, ya. Jadi mari kita berdoa bersama untuk kebaikan bersama, semuanya sukses mengantarkan Indonesia mendapat status kesehatan yang lebih baik lagi. Mungkin itu Bu Arya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lina Handayani. Nah, adik-adik dahlan muda, mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat yang kami cintai dan kami banggakan, tentu saja dengan berakhirnya tadi sesi tanya jawab dengan Ibu Lina Handayani, maka berakhir pula sesi pertama kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan kita, Ibu Lina Handayani, sudah berkenan hadir untuk memperkenalkan kepada adik-adik dahlan muda Fakultas Kesehatan Masyarakat yang kita cintai ini. Baiklah, adik-adik sekalian, dahlan muda, tadi setelah kita berbincang dengan Ibu Dekan kita, Ibu Lina Handayani, selanjutnya kita akan berbincang dengan Ibu Wakil Dekan kita, Ibu Soliha, SKM MKes Doctor of Public Health. Beliau ini juga lulusan dari luar negeri, beliau adalah lulusan dari S3 Khon Kaen University of Thailand. Kepada Bu Soliha, kami persilakan untuk bergabung dengan kami di mimbar. Saya pamit ya. Monggo Bu Sal. Enggak ada di situ. Oh ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Masih dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Semuanya keadaan sehat ya. Meskipun kalian ada di sana, seberang sana, semoga kalian tetap sehat semuanya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu Wakil Dekan kita, Ibu Soliha, SKM MKes Doctor of Public Health ini pada hari ini hadir bersama kita untuk memaparkan terkait dengan fasilitas kemahasiswaan dan fasilitas akademik yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat yang nantinya akan menunjang proses belajar mengajar adik-adik mahasiswa baru. Kepada Ibu Soliha diperkenankan untuk memberikan pemaparan. Terima kasih Bu Arya. Ya. Sebenarnya tadi sempat disinggung ya sama Ibu Dekan ya. Sebenarnya tadi sudah banyak sekali fasilitas yang tentunya nanti dimiliki oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat dan itu untuk adik-adik semuanya. Adik-adik semuanya tentunya kami sudah siap ya dengan kedatangan adik-adik semuanya untuk belajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kita punya ruang belajar yang cukup, ruang laboratorium yang memadai juga, meskipun Fakultas Kesehatan Masyarakat itu punya prodi yang baru yaitu prodi gizi, namun kita juga sudah melengkapinya dengan laboratorium yang memadai untuk kalian semuanya. Jadi jangan khawatir, kita nanti sudah siap akan membersamai kalian untuk maju bersama, untuk berprestasi menuju secara nasional maupun internasional tentunya Bu Arya. Dan tentunya juga tidak hanya ruang fasilitas pembelajaran Bu Arya, kita juga membuat suatu sistem akademik yang kondusif untuk mahasiswa. Misalnya dengan adanya diskusi antar keilmuan di masing-masing program studi, misalnya dengan organisasi yang ada di mahasiswa, misalnya di BEM, IMM, nah seperti itu. Begitu juga kita juga membuat ruang soft skill untuk mahasiswa, misalnya ada masalah mahasiswa dengan dosen atau misalnya perlu ada misalnya terkait dengan mata kuliah yang tidak memahaminya dan lain sebagainya, perlu penjelasan lebih lanjut, kita juga sudah menyediakan hal itu. Misalnya ada diskusi dengan dosen, ada diskusi dengan pembimbing akademik, itu juga salah satu wahana kalian untuk mengenal dosen. Nah, salah satu lagi untuk mengenal teman seangkatan itu juga sangat penting Bu Arya. Dalam rangka apa? Untuk mempelajari sih sebenarnya misalnya saya ingin tertarik dengan mata kuliah A, mata kuliah B, tentunya kakak kelas kalian juga sudah pernah untuk
untuk menempuh itu, dan tentunya mereka banyak berhasil tentunya dengan hal nilai A dan seterusnya. Nah, tentunya dengan ada pusat studi ataupun ruang keilmuan di masing-masing organisasi kemahasiswaan itu juga membuka peluang buat adik-adik semuanya untuk bisa berinteraksi, untuk mengenal kami semuanya. Itu Bu Arya. Dan juga tentunya tadi juga sudah disinggung oleh Bu Dekan juga, kita juga ada kerjasama, benar, baik Bu. nasional maupun internasional. Itu juga fasilitas buat adik-adik semuanya. Tadi sudah disebutkan banyak dari mahasiswa alumni kita itu sudah menempuh dengan menggunakan jejaring MOU. MOU itu adalah Memorandum of Understanding, kerjasama antara fakultas dengan mitra. Nah, mitra kami di luar negeri banyak, tidak hanya Cina, di Guangxi University, tapi di Konkan University, Hong Kong University, dan masih banyak lain. Mau studi di Jepang juga bisa mau studi di UK juga bisa. Kita memberikan peluang yang besar. Nah, tapi tentunya adik-adik juga harus meningkatkan kapabilitasnya. Tentunya kita sudah sediakan juga dari adik-adik mahasiswa untuk membuat studi club bahasa Inggris. Itu dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mereka. Begitu Bu Arya. Kemampuan soft skill ya Bu ya. Jadi kita tidak hanya dari segi fisik dalam menyediakan ruang belajar dan laboratorium, tetapi juga non fisik juga kita siapkan. Termasuk adalah hal yang penting tadi yang sudah dikatakan tersedianya ruang perpus, tersedianya ruang literasi, baik yang fisik maupun non fisik, yang bisa kalian searching di internet terkait dengan penelitian-penelitian ataupun artikel-artikel yang menarik buat Anda untuk kalian teliti di selanjutnya. Dan juga tidak kalah penting juga adik-adik itu bisa terlibat dengan penelitian dengan dosen. Benar Bu. Itu ya Bu ya. Bu Arya juga tentunya sudah banyak ya untuk melakukan kerjasama dengan mahasiswa untuk penelitian. Nah, itu juga wahana juga mereka bisa belajar bagaimana meneliti menjadi seorang peneliti yang baik, bagaimana harus membuat artikel yang baik dan lain sebagainya. Dan tentunya perlu diingat pada saat kalian ingin melanjutkan studi lanjut ke luar negeri, portofolio kalian itu akan dilihat di internet. Nah, itu ya. Jadi tentunya menulis itu sangat penting buat kalian. Itu ya Bu Arya ya. Dan tentunya dosen-dosen sudah punya kapabilitas semuanya untuk membantu adik-adik semuanya. Mereka punya paling tidak satu artikel yang ada di Scopus. Gitu ya Bu Arya ya. Jadi itu tadi pemaparan dari Ibu Solihah terkait dengan fasilitas kemahasiswaan dan fasilitas akademik yang nantinya bisa adik-adik pergunakan dan bisa adik-adik akses. Nah, ketika nanti adik-adik menemui kesulitan, misalnya dalam hal administrasi, FKM UAD ini juga memiliki unit tata usaha ya Bu dalam membantu proses administrasi, pengurusan surat dan lain sebagainya. Mungkin Bu Solihah bisa memperkenalkan terlebih dahulu staf dan kepala tata usaha dari FKM UAD sendiri. Baik, terima kasih Bu Arya. Ya, betul. Ini adalah staf akademik, ini adalah bagian penting dari organisasi yang ada di kita untuk membantu pelaksanaan administrasi. Tidak hanya administrasi, kalau kalian misalnya ada kesulitan dalam perizinan, kemudian ada kesulitan dalam pengurusan pembayaran keuangan dan lain sebagainya, kita sudah menyediakannya dan ada kontak personnya. Mungkin kita perkenalkan dulu ya, Boleh, Maria Bu, ya. diperkenalkan terlebih dahulu. Ibu Nur Aini Fatmiati, adakah ini adalah ibu dari KTU kita, ketua tata usaha kita? Sudah hadir Ibu? Belum ya? Ada. Sudah ada ya? Ya. Silakan menyapa Ibu Fatmiati, ini adalah kepala tata usaha kita di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Silakan lambaikan tangan Ibu. Menyapa 1-2 kata untuk adik-adik.
Oke, terima kasih Bu Aini. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk Prodi Kesmas, nanti untuk bagian akademik, yaitu bagian surat untuk urusan akademik kaitannya dengan KRS dan lain sebagainya, kalian bisa kontak dengan Ibu Heni Dwi Rahayu AMD. Apakah sudah hadir? Kalau kita manggilnya Mbak Heni ya, supaya lebih mudah. Iya. Serasa lebih mudah begitu dan lebih kental dalam hubungan kekeluargaan antara mahasiswa, dosen dengan staf. Apakah sudah hadir Mbak Heni? Ya, silahkan menyapa Mbak Heni. Oke, untuk selanjutnya itu adalah adik-adik yang nanti di Prodi Gizi. Itu nanti untuk urusan bagian akademik akan bertemu dengan Mas Muhammad Adnan Pamungkas. Nanti mengurus KRS dan kemudian KHS dan lain sebagainya, nanti menghubungi beliau. Kita manggilnya Mas Adnan ya karena masih muda. Mana Mas Adnan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Adnan. Untuk selanjutnya, karena kita ada Prodi S2 juga Bu Arya. Iya. Ya, jadi meskipun tidak ikut P2K ya Bu ya, untuk hari ini sudah ada muncul sekitar beberapa mahasiswa juga yang sudah mendaftar, tapi karena P2K khusus untuk mahasiswa sarjana S1 ya, strata 1 sehingga tetapi tetap kita harus kenalkan mereka karena barangkali nanti mereka juga akan lanjut ke S2 kita gitu ya Bu ya. Oke, mana Mas Doni? Ini juga masih muda ini, masih unyu-unyu Mas Doni. Silahkan sapa adik-adik kelasnya Madioni. Amin. Amin, amin. Iya, terima kasih Mas Doni atas waktunya. Nah, kemudian kita juga ada staf lagi yang kaitannya dengan ada hubungannya dengan keuangan, Bu. Oh iya, biasanya sih mahasiswa pada tanya itu. Nanti SPP-nya berapa? Terus saya udah transfer tapi kok ada kendala ya. Nah, kalian bisa menghubungi dari Mbak Ratna Mulyasari. Ini masih muda juga, kita manggilnya Mbak. Iya. Gitu ya. Silakan Mbak Ratna. Disapa adik-adik kelasnya. Yang berhubungan dengan SPP, biasanya nanti kalau kalian bingung SPP terkait SPP atau terkait dengan pembayaran-pembayaran, biasanya ini yang dicari, Mbak Ratna. Oke, sudah. Oke, terima kasih Mbak Ratna yang baik hati. Untuk selanjutnya masih kurang satu Bu Arya. Iya. Yaitu kita manggilnya nggak Mas sih, karena beliau sudah lumayan senior gitu ya. Jadi manggilnya kita adalah ini bagian umum Bu Arya. Jadi nanti surat menyurat nih, ngurus perizinan kaitannya dengan mau pilot study untuk skripsi dan lain sebagainya, atau izin untuk kunjungan dan lain sebagainya, biasanya nanti larinya adalah ke Pak Yanto itu ya. Monggo Pak Yanto. Pak Suyanto ya namanya. Nah, ini Pak Suyanto. Silakan disapa Pak Yanto, adik-adik kelasnya. Ya, adik-adik kelas, salah ya. Iya.
Oke, terima kasih Pak Yanto. Terima kasih atas perkenalannya, karena adik-adik kita nggak kenal maka tidak akan sayang, benar, ya nggak? Nanti nggak tahu itu. Kita mau ngurus apa-apa, mana sih TU-nya, mana dosennya. Nah, seperti itu. Nanti di sesi perkenalan di hari berikutnya kita nanti akan kenalan dengan dosen-dosen tentunya. Jadi adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa baru di Prodi Gizi dan Prodi Kesehatan Masyarakat, besok jangan lupa untuk mengikuti acara program pengenalan kampus tingkat program studi. Nanti di acara program pengenalan kampus tersebut, adik-adik bisa melihat dosen-dosen yang tergabung di dalam Prodi Kesehatan Masyarakat ya Bu ya, dan Prodi Ilmu Gizi, seperti itu. Nah, kita kembali lagi Bu Soliha terkait dengan fasilitas akademik dan fasilitas kemahasiswaan yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini. Nah, untuk mengembangkan kemampuan leadership dari adik-adik mahasiswa, kemudian kemampuan skill komunikasi dan lain sebagainya, saran apa yang disediakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat ini? Ada tidak organisasi-organisasi yang nantinya bisa diikuti oleh adik-adik mahasiswa baru ini dalam rangka pengembangan skill tadi, leadership dan komunikasinya itu, Bu? Ya, terima kasih Bu Arya, sudah diingatkan kembali ya. Betul Bu Arya. Jadi organisasi kemahasiswaan ini sangat penting buat adik-adik semuanya untuk mengenal ya, mengenal seangkatan, mengenal kakak tingkat, juga membangun skill, membangun motivasi. Karena tentunya hubungan antara senior dan junior tidak lagi seperti Tom and Jerry gitu ya, tetapi adalah hubungan yang gimana saling menguatkan antara satu kakak kelas dengan adik kelasnya. Karena seringkali kita kalau ada misalnya tawaran dari Kemenristek Dikti untuk pekan karya ilmiah mahasiswa. Nah, itu butuh kerjasama antara adik kelas dan kakak kelas. Nah, seperti itu ya. Dan tentunya juga kalian tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan, akan sangat baik pada saat nanti kuliah itu tidak hanya kampus, kos. Nah, seperti itu. Tentunya masalah leadership ini sangat penting kalian untuk bekal kalian di masa depan, Bu Arya. Itu karena dengan kita berorganisasi tentunya mengasah kalian kemampuan untuk saling membentuk esteem, kemudian juga kepercayaan diri, dan juga melatih diri untuk bekerja secara teamwork, dan itu sangat penting gitu ya, karena kita bekerja sendiri itu tidak mungkin gitu ya. Oke, kita masih membutuhkan orang lain untuk mencapai sesuatu dari tujuan organisasi ataupun tujuan dari masing-masing yang berada di suatu tempat. Itu nanti akan bekalnya sangat banyak, sangat berguna pada saat nanti bekerja. Karena bekerja di organisasi entah itu nanti sebagai pegawai negeri atau sebagai misalnya dosen, meskipun kesannya individual ya Bu, tetapi itu butuh teamwork, butuh kerjasama, dan tentunya bisa dibangun dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan. Nah, di organisasi kemahasiswaan itu juga ada yang namanya adalah bidang keilmuan. Nah, mereka bisa mengembangkan di situ, tertarik bagian ABC. Nah, seperti itu bisa langsung diarahkan ke sana, dan ini sangat penting. Dan ada lagi adalah IMM, Bu Arya. Kalau yang awal tadi kan di bawahnya BEM gitu ya. Nah, sekarang ada IMM. Nah, kalian bisa berlatih berorganisasi dengan wadah keislaman kemuhammadiyahan. Nah, seperti itu ya, menjalin komunikasi dengan yang lain dan lain sebagainya, Bu Arya. Dan tentunya perlu saya kenalkan dulu ya Bu Arya ya. Boleh, Bu. Siapa sih ketua BEM-nya dan siapa sih IMM-nya? Untuk saat ini memang kita belum punya HMPS, Bu Arya. Karena memang awalnya pada saat yang lalu itu kita baru satu prodi ya, tapi benar, kemudian di tahun 2018 baru ada S2, baru 2019 baru ada S1 Gizi ya Bu Arya, sehingga nanti ke depannya di masing-masing prodi tentu akan dibentuk HMPS. Iya. Nah, apakah sudah hadir Mbak Borneo? Ini adalah ketua BEM di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, Mbak Borneo ini sekarang sedang magang Bu Arya di Kalimantan sana, sehingga tidak bisa hadir di lokasi atau di kampus. Silakan disapa adik-adik kelasnya dan pesan-pesannya apa, Mbak Borneo?
ada dari DPM juga, Bu. DPM ada ya? Oh iya. Oke, terima kasih Mbak Borneo. Semangat ya, semoga magangnya sukses, lancar, dan kemudian bisa kembali ke kampus untuk membimbing adik-adik kelasnya. Amin. Amin. Nah, untuk yang kedua Bu Arya, kita juga ada Ketua IMM. Oh iya, Ketua namanya IMM. adalah Baik Sukma ya. Iya, Kemarin juga salah satu termasuk mahasiswa yang berprestasi juga. Iya. Di bawah bimbingannya Bu Arya loh. Oh iya. Nah, itu ya. Nah, ini Mbak Baik Sukma. Silakan Mbak Baik Sukma masuk. Oke, silakan sapa adik-adik kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Baik, sukses juga ya untuk magangnya. Ini masih pada magang Bu Arya semuanya. Dan satu lagi yang yang tidak kalah penting juga Bu Arya, kita ada yang namanya adalah sama seperti halnya kayak DPR ya. Kita ada DPM-nya mahasiswa. Ya, Mas Asmi sudah hadir kah? Ya, silahkan disapa adik-adiknya Mas Asmi. Bagus, terima kasih Mas Asmi atas motivasinya. Oke, itu Bu Arya. Jadi kita sebenarnya sudah banyak ya organisasi kemahasiswaan dan itu mewadahi seluruh kegiatan mahasiswa baik secara keilmuan maupun secara umum. Dan itu nanti akan membekali adik-adik semuanya untuk menuju prestasi dan membentuk karakter nanti ke depan, dan itu sangat berguna buat adik-adik semuanya. Jangan khawatir adik-adik, selamat datang di kampus kita dan kita siap untuk menyambut kalian. Gitu Bu Arya. Kita sapa dulu Ibu Bu Solihat, adik-adik kita Dahlan Muda di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini yang baru bergabung dengan kita di tahun ini. Ini mungkin bisa dibuka pertanyaan adik-adik yang ada di Zoom. Mungkin bisa memberikan pertanyaan apa yang ingin kalian ketahui. Ini adalah kesempatan kalian nih untuk bertanya langsung kepada Ibu Wakil Dekan mumpung beliau hadir rawu pada pagi hari ini. Jika kalian ingin bertanya terkait dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat, boleh raise hand di Zoom, nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Saya nggak bisa baca loh Bu. Laboran. Oke, salah satu fasilitas yang kita miliki di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini tentunya adalah lab ya Bu ya. Iya, ada betul. Sekitar ya mungkin lebih dari 6 laboratorium yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini. Dalam menjalankan aktivitas nanti adik-adiknya akan dibantu, tadi sudah diperkenalkan kepala laboratorium, tapi
nanti Staffnya akan belum iya ya? benar yang Iya, akan betul. membantu Karena mereka adik-adik sering ketika bertemu juga praktikum ya. itu siapa saja laborannya, mungkin bisa Iya, sekalian benar. diperkenalkan, Bu. Betul, betul. Terima kasih Bu Raya sudah mengingatkan, padahal ini tidak kalah penting juga Iya. ya, nanti bersinggungan langsung dengan Iya, iya. adik-adik semuanya. Karena mereka nanti tentunya mata kuliah praktikum ini tidak akan bisa lepas Iya, untuk iya, membekali iya. skill Iya. mahasiswa. Betul sekali. Apakah ada Mas Ari? Ini adalah salah satu laboran kita. Kita ada beberapa Bu Arya Iya, untuk ada. laboran di sini, ada Mas Ari, ada Mbak Dita, Mbak Mbak Indri. Indri, kemudian ada Mas Dwi. Iya, benar. Iya, Mas ada Dwi. 4 ya, ada 4 Paling laboran bungsu kita. bergabung, Mas Iya. Dwi. Atau siapa yang bergabung duluan? Atau Mas Dwi dulu? Oh, Pak Ari udah. Oh, ini Mbak Dita ya? Iya, Mbak Dita. Mbak Dita, halo, apa kabar Mbak Dita? Assalamualaikum. Nah, ini adalah laboran kita dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Silahkan disapa adik-adik kelasnya. Baik, terima kasih Mbak Dita. Nah, ini salah satu laboran kita Bu Arya. Yang kedua adalah Mas Dwi. Ini juga masih single ini Mas Dwi. Iya. Kita masih muda-muda. Iya. Tidak ada yang tua, karena menurut WHO Bu Arya, yang tua itu adalah di atas umur 60 itu 65 masih tahun, iya. 60 Jadi masih, tahun itu jadi kita muda masih ya. muda ya, Bu ya. Iya, semangatnya harus muda. Semangatnya harus seperti muda. Itu. Harus ceria tadi Harus seperti ceria, tagline-nya kita. betul. Ini Mas Dwi sudah hadir apa? Mas Dwi sudah hadir? Ya. Oke. Silahkan Mas Dwi disapa untuk mahasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa FKM. Selamat datang. Mungkin kita ketemunya minggu depan seperti kata Mbak Sita tadi. Kalau ketemunya saya di lab ring, terus di lab komputer, nanti sudah ketemu sama Pak Ari. Baik. Mungkin itu aja. Ya, baik. Terima kasih Mas Dwi. Nah, kita gandeng pasangannya Bu Iya. Arya, yaitu Pak Mas Muhammad Nur Arianto. Nah, kalau ini biasanya dipanggil Bapak. Iya, Karena dipanggil mungkin Pak sudah Ari, iya. senior ya. Nah, monggo Mas Ari. Kalau saya tetap manggilnya Iya. Mas. Saya memanggilnya Pak Ari. Ya. Apakah sudah hadir? Kalau belum mungkin Mbak Indri ya. Iya. Kalau oh sudah ada. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari atas perkenalannya. Nah, kemudian yang ada lagi. Oke. Ya, selanjutnya, Selanjutnya Bu. adalah yang terakhir Ya. ya. Kita satu yaitu Mbak Indri. Silakan Mbak Indri. Mbak Indri ini biasanya pasangannya adalah Mbak Dita. sama Mbak Dita Iya. ya. Oke. Karena ini nanti laboran ini bertemu Waalaikumsalam langsung. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih. Gitu saja Bu Arya. Iya. Jadi itu. Ya, jadi Iya. adik-adik sekalian, di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini kita memiliki 2 laboratorium ya Bu ya. Betul. Laboratorium kering dan laboratorium basah. Laboratorium kering di sini maksudnya yang berkaitan dengan teknologi informasi, sistem informasi. Sementara untuk laboratorium basah ini biasanya berkaitan dengan ada biomedik, iya, kemudian ada pengembangbiakan iya. dari mikrobiologi Iya, atau iya. hewan uji coba Iya. dan lain sebagainya. Sebenarnya nanti memang akan diubah namanya Bu Arya, tidak hanya kering dan basah karena kesannya tidak ilmiah ya. Iya, iya, Nah, benar itu. Bu. Jadi tapi nanti ini masih penggodokan nama Iya, itu iya. ya. Karena juga di Prodigisi pun juga ada laboratorium Iya, benar. gitu ya, laboratorium kuliner salah satunya. Itu kan juga basah juga ya, Iya, tapi iya. tentunya kita tidak menyebutnya basah. Nah, Iya, itu ya, iya. dan sekarang sedang dipersiapkan untuk adik-adik semuanya. Itu Iya, ya. benar-benar. Iya, betul. Iya. Jadi ini jangan khawatir, adik-adik mahasiswa baru nanti akan bisa mempergunakan laboratorium yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, ini sudah ada pertanyaan Bu Soliha dari Zoom. Ini ada pertanyaan dari Umi Fauzia. Umi Fauzia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, kalau coba Ibu untuk student exchange ke luar negeri apakah bisa Bu? Kemudian nyambung dengan pertanyaannya Mutia Eka Putri, untuk student exchange ini syaratnya apa saja? Oke, baik. Ya. Sangat mungkin, dan itu kita malah lebih senang sekali kita dorong untuk mahasiswa itu bisa melakukan student exchange. Dan kita itu sudah ada adik-adik kakak kelas kalian itu sudah melakukan studi exchange dan dapat beasiswa loh Bu Iya, Arya. iya, iya. Beasiswa dari tempat studi. Iya. Gitu ya, di Hong Kong University Benar. salah satunya. Kemudian yang kedua Bu Arya, tidak hanya student exchange juga, kakak kelas kalian yang nanti di hari Kamis datang di nanti acara alumni itu mereka dapat beasiswa untuk S2 dan S3 Bu Arya. Dari S2 langsung sekali. masuk ke S3 Iya, ada, iya. yaitu Mbak Lavi Munira, dan itu beasiswa dari sana loh. Apa kalian nggak kepengen? Iya, iya, Tentunya iya, ingin iya, ya Bu iya. Arya. Kemudian yang kedua juga Mas Yuda. Iya. Mas Yuda ini juga beasiswa S2 dari sana dan sekarang bekerja di luar negeri. Iya. Dan itu kan suatu yang tentunya kalian juga ingin kan kalau Iya, iya. belajar jalan-jalan ke luar negeri. Iya, iya. Tidak Iya, hanya benar. belajar tapi juga jalan-jalan gitu ya. Produktif ya, Bu? Ya, betul. Nah, kemudian syaratnya apa? Syaratnya tentunya yang utama adalah namanya belajar kita harus bisa berkomunikasi, ya enggak Bu? Jadi tentunya skill yang utama itu adalah bahasa Inggris, itu ya, komunikasi aktif. Tetapi bukan berarti kita kita masih memperbolehkan yang tentunya dengan tidak syarat terlalu tinggi, gitu ya. Yang penting bisa komunikasi aktif dan bisa menerima, gitu ya, tutorial dari orang asing. Nah, itu sehingga nanti akan mempermudah kalian. Nah, itu ya Bu. Jadi kita terbuka sekali untuk kalian. Jadi syarat intinya itu, dan biasanya nanti juga akan ada tawaran tersendiri dari masing-masing prodi untuk melakukan student exchange. Dan besok kita itu sudah ada pertemuan dengan Hong Kong University, dan di situ adalah tawaran untuk bekerja sama dengan S2 juga. Nah, jadi kesempatan kalian banyak adik-adik, tidak hanya di satu universitas, tapi di belahan dunia negara lain pun juga ada. Bahkan kemarin ada di Rusia juga, itu ada, ya. Bu. Tetapi kadangkala adik-adik itu tidak pede dengan bahasa Inggris. Nah, mestinya sekarang kalian sudah mempersiapkan diri, karena sekarang masih belajar di rumah gitu ya. Ikuti course yang ada secara daring, ikut komunikasi secara aktif, itu nanti akan meningkatkan kalian untuk lebih banyak di proporsi diterimanya sebagai student exchange. Itu Bu Arya. Jadi adik-adik yang tadi dari Umi Fauza dan Mutia Eka Putri, semoga bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi jangan khawatir, Fakultas Kesehatan Masyarakat ini sangat mendukung sekali pengembangan skill, baik soft skill dan hard skill yang yang ingin dikembangkan oleh adik-adik mahasiswa baru ke depannya. Sangat terbuka untuk melakukan pengembangan diri baik di dalam maupun di luar negeri, karena Fakultas Kesehatan Masyarakat ini sudah bekerja sama dengan banyak institusi baik di dalam dan di luar negeri. Benar begitu? Betul, ya, Ibu Soliha. Nah, ini ada lagi pertanyaan, tapi sepertinya ini pertanyaannya mungkin bisa diajukan besok. Coba dibuka dulu. Ya,
izin bertanya Bu, pembagian kelasnya kapan ya? Mungkin nanti bisa ditanyakan ya adik-adik di bagian program pengenalan kampus untuk prodi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oh iya, satu lagi Bu Arya, mungkin saya pasti pesan ya. Nanti di admin Zoom di situ kan menuliskan ada Google Form ya yang harus diisi oleh adik-adik semuanya itu ya. Jadi itu juga salah satunya adalah informasi data diri dari nomor handphone gitu ya. Itu adalah fungsinya untuk apa? Untuk nanti memudahkan kita dalam pembagian kelas. Oh iya, benar. Nah, betul. Jadi kalian harus mengisi ya. Dan kemudian kenapa kok kita minta juga KTP orang tua atau KK. Nah, itu fungsinya adalah nanti ada semacam hubungan portal dan itu fungsinya adalah untuk mengetahui proses pembelajaran selama kuliah dari orang tua itu ya. Jadi fungsinya untuk membuka nanti portal dari orang tua masing-masing dari adik-adik semuanya itu Bu Arya. Jadi bisa dimonitor ya Bu? Betul. Jadi jangan lupa diisi ya. Itu fungsinya nanti untuk ke depan baik untuk kuliah maupun untuk evaluasi pembelajaran. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu, tadi yang sudah bertanya terkait dengan kesempatan untuk student exchange. Ini izin bertanya lagi Bu, apa saja prospek kerja dari sarjana kesehatan masyarakat? Berarti ini berkaitan dengan profil lulusannya kita. Betul, mungkin bisa disampaikan profil-profil lulusan kita yang sebelum-sebelumnya seperti apa Bu Sonia? Oke, jadi kita terbuka luas ya Bu Arya. Jadi karena SKM itu membentuk sebagai seorang middle manager gitu ya, dan juga nanti diprodigisi sebagai seorang nutritionist gitu ya. Nah tentunya peluang-peluangnya banyak gitu ya, di dinas kesehatan, kemudian di industri kita juga ada peminatan K3 ya, itu kemudian di rumah sakit karena kita juga ada peminatan manajemen rumah sakit. Sebagai konselor kita sebenarnya peminatan promosi kesehatan. Di LSM juga ada gitu ya. Kemudian apalagi Bu Arya yang sudah ada adik-adik kelas kita? Di kementerian juga ada ya Bu Arya, di Kementerian Kesehatan ada alumni kita juga ada di sana itu ya. Kemudian di laboratorium Eijkman itu juga ada ya. Terus banyak sebenarnya. Jadi tidak hanya sebagai pegawai negeri saja itu ya, tetapi juga di industri maupun rumah sakit, LSM, dan juga tidak kalah penting bisa jadi dosen ya Bu Arya? Iya bisa, kita punya banyak alumni yang akhirnya menjadi dosen dan kembali ke Fakultas Kesehatan Masyarakat ini untuk mengabdi. Betul, dan juga bisa jadi dosen di universitas yang lain. Benar. Gitu. Nah, ada juga satu alumni kita ya Bu ya, dia bekerja di universitas luar negeri ya, di bagian International Affairs kalau saya tidak salah, besok datang ya. Besok hadir untuk melihat kakak tingkatnya alumni dari FKM UAD yang sudah mengepakkan sayap sampai ke luar negeri ya Bu ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir adik-adik, prospek kerjanya kesehatan masyarakat ini terbuka luas, tidak hanya menjadi pegawai negeri sipil, tetapi juga bisa bergabung dalam NGO, LSM internasional. Nah, satu lagi Bu, pertanyaannya sebelum kita closing, ini dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya izin bertanya, beasiswa apa saja yang ada di UAD Bu? Ini termasuk dari salah satu fasilitas kemahasiswaan juga. Betul. Jadi beasiswa kita sebenarnya juga ada beasiswa dari Kemenristek-Dikti juga ada ya Bu ya. Kemudian beasiswa dari organisasi Muhammadiyah juga ada dari gitu ya. Jadi, kemudian yang kita sediakan itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga beasiswa dari program Duafa dan lain sebagainya. Itu juga terbuka, nanti pasti akan diinformasikan. Gitu. Jadi banyak sekali adik-adik beasiswa yang disediakan oleh oleh Universitas Dan Ahmad satu Dahlan lagi Bu Arya, untuk pergi ke luar negeri, misalnya student exchange itu juga beasiswa loh. Benar. Itu dan mereka diberikan ya, diberikan oleh mitra kita di luar negeri gitu ya. Jadi memang ada banyak skema yang bisa didapatkan oleh adik-adik ini. Tentunya ya harus IPK harus mumpuni ya Bu ya. Jadi harus belajar dengan rajin tentunya. Jadi adik-adik Dahlan Muda, mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat, jangan khawatir, kalian berkuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini
sangat difasilitasi oleh universitas dan sangat difasilitasi oleh fakultas sendiri untuk pengembangan skill, hard dan soft skillnya nantinya. Nah, baiklah Bu Solihah, ini waktu sudah menunjukkan pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi atas pemaparannya terkait dengan kemahasiswaan dan akademik. Adik-adik yang masih ingin bertanya mungkin bisa besok lagi dilanjut di sesi program studi. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dengan Ibu Wakil Dekan kita, Ibu Solihah SKM MKes Doctor of Public Health, maka berakhir pula rangkaian program pengenalan kampus di tingkat Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi kami mengucapkan kepada Dahlan Muda Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan tahun 2020, selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Ya, baiklah, saya Nur Saryaning Syam, pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah off ini? Ini sudah off.